Halo, halo, apa kabar, Bung Rocky? Wah, ini baru saja nyebrang pulau ya, dari Pulau Muna ke Kendari ini. Jadi kita terpaksa terlambat ini untuk ngobrol. Tapi kita langsung aja ajak viewer kita berbincang tentang tentang soal deflasi yang 5 bulan berturut-turut ini. Saya justru aja bingung nih, karena pemerintah, terutama misalnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, kok justru menyatakan dia mengklaim bahwa deflasi 5 bulan berturut-turut ini ya karena keberhasilan pemerintah itu mengendalikan harga katanya, dan ini berkat antara lain karena adanya impor bahan pangan. Saya bingung justru kenapa deflasi kok malah diklaim sebagai prestasi dari pemerintah. Iya, bagaimana mungkin seolah-olah bahwa deflasi itu menerangkan sukses pemerintah untuk mengendalikan harga pangan melalui impor. Jadi mau menerangkan sesuatu yang sebetulnya bisa dideteksi, ya bukan dengan metodologi yang mau dimanipulasi seolah deflasi itu bukan fungsi dari turunnya daya beli. Padahal kita tahu dari awal dalam semua riset bahkan data makro bahwa kemampuan atau daya beli publik itu turun, dan semua hal itu menunjukkan secara transparan bahwa kelas menengah tidak mampu lagi untuk menabung. Dia mulai tiap hari dia lihat ATM-nya, dia tahu bahwa itu dia mesti hemat sehingga dia tidak tergiur atau memang ditekan untuk tidak mengkonsumsi lagi kan. Jadi sebetulnya kita mau pastikan apa sih yang terjadi pada negeri ini, kenapa mesti ada semacam statement bahwa deflasi itu justru adalah keberhasilan kan. Selain kalau memang ada pertumbuhan ekonomi, ada kenaikan pendapatan, ada upah buruh yang dijamin, macam-macam. Lalu kita lihat bahwa oke, kalau begitu deflasinya positif maknanya. Tetapi ini deflasi dalam makna yang negatif. Gampangnya begitu untuk menerangkan pada publik bahwa daya beli rakyat itu memang turun, sehingga mau diturunkan pun harga barang-barang itu nggak ada yang mau beli. Kan itu yang terjadi sebetulnya kan. Kita lihat misalnya bagaimana untuk soal beras yang disebut sebagai faktor pengendalian pangan sehingga terjadi deflasi. Sekarang keluarga-keluarga kecil itu lebih baik membeli di warteg yang bisa mereka ukur berapa konsumsi mereka ketimbang membeli bahan pangan untuk dimasak dan kadangkala berlebihan masaknya dan mahal harganya kan, harga bahan makanan itu. Jadi mereka membeli di warteg sebetulnya. Kan itu bukan menerangkan bahwa deflasinya sukses, justru tidak mampu untuk membeli bahan memasak sendiri, maka ke warteg yang mungkin biasanya minta 1 sekarang tinggal 3/4 porsi, kan itu menunjukkan bahwa daya belinya kurang gitu. Jadi kita mau supaya ada kejujuran pada pemerintah bahwa deflasi itu penanda daya beli yang tidak ada sehingga harganya turun kan. Hal yang mudah kita lihat bagaimana kemasukakalan keterangan pemerintah itu akhirnya dibatalkan oleh fakta bahwa begitu banyak kelas menengah yang menganggur akhirnya tuh dan mulai makan tabungannya tuh. Begitu banyak kasus PHK mungkin di Jawa untuk industri tekstil sampai 15.000 atau mungkin sekarang udah 25.000 tuh kan. Data itu menunjukkan bahwa tidak ada uang di tabungan atau di dompet konsumen, sehingga mereka yang menghemat konsumsi itu, dan sinyal pasarnya diturunkan harganya tapi tidak ada daya beli. Jadi deflasi yang terjadi betul-betul adalah akibat dari tidak adanya daya beli. Saya kira terserah aja ya Bung Rocky, mau pemerintah mengklaim bahwa ini keberhasilan pemerintah, kesuksesan pemerintah, terus suka hati klien lah gitu kalau orang Medan bilang ya, nyebutnya gitu. Karena itu, tapi realitasnya kita lihat bahwa memang daya beli di masyarakat semakin rendah, banyak kelas menengah yang turun menjadi miskin, dan itu kan juga kemudian tercermin dalam PDB kita ya, pendapatan per kapita kita yang juga kelihatan jadinya jadi sangat rendah sekali. Dan dari situ saja kita tahu bahwa ini ada satu yang serius, dan ini jadi tanggung jawab pemerintah. Kalau toh pemerintah mencoba memoles-moles bahwa ini merupakan keberhasilan pemerintah, ya sekali lagi suka hati klien lah, mau ngomong apa saja gitu ya. Justru kita mesti lihat bagaimana reaksi rakyat terhadap ketidakmampuan untuk membeli bahan pangan atau konsumsi dasar mereka itu. Berita beberapa waktu yang lalu pengemudi ojek online harus mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membawa pulang uang untuk konsumsi keluarganya.
ada berita masuk lagi bahwa seorang ayah bahkan menjual bayinya dengan harga 15 juta karena terjerat pinjaman online. Kan ini menunjukkan ada masalah sosial dan psikososial di negeri kita. Jadi deflasi itu justru ditunjukkan oleh adanya kekacauan pengelolaan manajemen keuangan keluarga yang efek sosialnya terlihat di dalam soal-soal tadi itu, bunuh diri, menjual anak, bayinya dijual 15 juta. Kan semua problem ini didasarkan pada tiadanya daya beli, dan itu artinya tidak ada harapan yang positif terhadap keadaan hari ini kan. Mereka mengandalkan akan ada pemerintahan baru, lalu muncul semacam ekspektasi bahwa akan ada penyempurnaan atau perbaikan hidup mereka. Dan itu mesti diterangkan oleh Pak Prabowo di hari-hari pertama atau sejak sekarang mesti ada sinyal untuk mengatakan bahwa kami pemerintahan baru, Pak Prabowo presiden, Gibran adalah wakil presiden, ingin memenuhi hal-hal yang hari-hari ini dikhawatirkan, yaitu daya beli yang mengakibatkan deflasi. Dan itu mesti diterangkan secara akademis, bukan secara politis. Jadi kehendak kita untuk melihat sesuatu yang bermutu pada pemerintahan Presiden Prabowo nanti itu harus didasarkan pada keadaan konkret bahwa Presiden Jokowi selama ini gagal untuk memenuhi tingkat kehidupan layak, dan akibatnya terjadi ketegangan sosial, terjadi peristiwa sosial yang membuat keluarga itu semacam mengalami frustrasi itu. Lalu tadi jual anak, lalu bunuh diri bahkan itu. Nah, kita mau tahu sebetulnya apa keterangan awal dari Presiden Jokowi untuk menerangkan kok di ujung kepemimpinannya dia itu justru peristiwa-peristiwa tragis dari keluarga itu mulai bermunculan tuh. Jadi kesenjangan pendapatan itu bukan sekedar secara ekonomi, tapi juga secara sosial, secara politik, dan bahkan secara psikologi kan. Nah, permainan-permainan isu yang masih diandalkan oleh kekuasaan bahwa nggak ada masalah dengan ekonomi, biasa-biasa aja, bahwa ada sedikit krisis tapi akan pulih, semua statistik diajukan di situ. Tetapi faktanya kalau Anda ada di daerah-daerah bertemu dengan publik yang real itu, memang ada problem bahwa kemakmuran kita menurun, kemampuan kita untuk menabung juga nggak ada. Jadi semua itu kan menunjukkan ada masa depan yang galau, atau masa depan yang abu-abu atau yang kelabu di era Pak Prabowo nanti. Dan Pak Prabowo pasti mengerti soal-soal ini kan. Ya, kita mau tunggu, memang masih mungkin 2 minggu lagi official statement dari Pak Prabowo terhadap keadaan ekonomi. Itu mesti diucapkan di hari-hari pertama pemerintahan baru, supaya publik tahu bahwa kita ada di dalam keadaan real, tidak mungkin menumbuhkan harapan. Dan karena itu presiden baru harus memberi politics of hope. Jadi keadaan ini memungkinkan Presiden Prabowo punya kesempatan untuk menjanjikan harapan di dalam kapasitas dia sebagai presiden baru. Nah, kita akan juga membaca ini ya, data-data juga yang disebutkan bahwa kelas menengah kita sekarang itu rata-rata pendapatannya itu sekarang cuma habis untuk makan saja, Bung Rocky ya. Jadi artinya kan kehidupan ini menjadi sangat berat. Dan ironisnya ini kan sebentar lagi akan ada pilkada, dan kita tahu di pilkada itu nanti akan uang beredar tuh sangat banyak gitu, terutama untuk yang kita sebut sebagai money politik. Dan ini memang betul-betul terjadi satu disparitas yang luar biasa ya antara rakyat, terutama misalnya termasuk kelas menengah, dengan para elit politik kita yang sekarang bentar lagi berebut kekuasaan, terutama di daerah-daerah itu. Oke, sekarang kita coba hubungkan impact dari deflasi ini terhadap pilkada yang bulan depan itu akan ada di ratusan, 300-an atau 400-an daerah di Indonesia kan. Apa yang akan terjadi di situ tuh? Kita dengan mudah membayangkan bahwa uang akan beredar sangat banyak justru dari mereka yang menginginkan, punya ambisi untuk jadi pemimpin daerah. Dan uang yang banyak itu akan berhadapan dengan fakta bahwa konstituen atau rakyat pemilih itu kekurangan uang, tidak punya uang untuk membeli konsumsi. Maka money politics pasti akan beredar. Segala hal yang bersifat membujuk, membeli suara rakyat itu akan berlangsung. Kan begitu banyak orang yang kalau kita lihat misalnya dari 3.000 sekian calon anggota DPR,
anggota bupati itu hitungannya mungkin 10% atau angkanya 124 terindikasi narapidana korupsi kan. Tetapi waktu mereka mendaftar sebagai calon pilkada, tentu mereka punya uang yang luar biasa sehingga nekat untuk masuk dalam kompetisi kendati pernah memakai rompi orange kan, itu masalahnya kan, atau menitipkan uangnya itu melalui kroni-kroninya termasuk keluarganya. Jadi pasti akan banyak uang beredar yang disponsori oleh para koruptor, dan itu menunjukkan bahwa mereka mengerti rakyat ada dalam keadaan butuh uang. Dan kalau kita lihat statistiknya bahwa pendapatan kelas menengah itu habis dipakai untuk pangan doang, itu artinya akan ada pasukan yang akan membagi nasi bungkus bagi amplop dari door to door kan. Jadi politik kita juga akan diwarnai oleh kedangkalan itu, karena tidak akan ada lagi pertarungan ide yang bermutu. Yang ada adalah kirim amplop tuh. Kalau diajak berdebat ya buat apa berdebat? Toh kita tahu bahwa rakyat lebih perlu amplop, maka dikirim amplop, dikirim bansos segala macam kan. Jadi impact dari daya beli yang turun adalah memburuknya pilkada di November nanti. Karena semua pemain yang calon-calon pilkada ini yang punya uang pasti akan menggelontorkan uang karena memang dibutuhkan oleh rakyat. Jadi rakyat juga merasa oke, nggak ada soal, karena toh nanti pilkada itu adalah pesta uang juga tuh. Dan itu memperburuk citra kita di luar negeri bahwa persepsi tentang korupsi juga akan berlanjut. Sementara Bawaslu mungkin tidak punya kemampuan untuk menangkap atau mempidana. Dan kalaupun terjadi money politics, paling teguran 1, 2, 3 dan orang menganggap ya ditegur aja tuh, kami bisa sogok balik tuh Bawaslunya kan. Jadi peristiwa-peristiwa ini yang membuat kita percaya bahwa akan ada kejadian sosial yang berat di era pilkada nanti. Dan pada saat itu pemerintahan Prabowo baru mulai menyusun anggaran atau memanfaatkan sisa-sisa anggaran itu untuk memulai meminta kepercayaan publik. Jadi kita ada di dalam satu situasi yang memungkinkan kita melihat bahwa ini politik kita bisa berantakan justru karena kekurangan uang pada konsumen, pada kelas menengah terutama, sementara ada kebutuhan dari mereka yang ingin bertarung di dalam kompetisi pilkada, dan itu artinya money politics. Situasi seperti saat ini sangat ironis ya, Bung Rocky. Sementara ini Presiden Jokowi ini kan coba di branding bahwa dia sebagai presiden yang paling berhasil, kemudian tingkat kepuasan publik itu luar biasa tinggi. Tapi kan kalau kita lihat realitasnya yang ada dalam masyarakat seperti itu kehidupannya, mereka semakin susah. Jadi agak aneh kalau kemudian tetap saja lembaga-lembaga survei mempublikasikan hasil yang nggak masuk akal itu tadi tentang kepuasan publik. Saya kira nggak penting lah itu ada survei-survei semacam itu, tapi kita mesti lihat langsung kepada masyarakat apa sesungguhnya terjadi. Jadi semakin menuju tanggal 20, publik semakin melihat kekacauan atau akibat kurangnya keadilan, akibat daya beli yang turun, akibat kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh ulah Presiden Jokowi. Dan itu fair aja untuk mengatakan bahwa di ujung pemerintahan Pak Jokowi seluruh keburukan akhirnya memunculkan dirinya sendiri itu yang tadinya ditutupi. Dan itu menjadi semacam sinyal buruk bahwa Indonesia akan mulai dengan krisis. Indonesia akan mulai dengan krisis ekonomi itu di era pemerintahan Pak Prabowo. Dan ketegangan sosial atau ketegangan psikososial akan terjadi di masyarakat karena masyarakat masih melihat, wah, di dalam kabinet Pak Prabowo masih ada anasir-anasir Jokowi atau Jokowers yang mungkin disebut sebagai faktor fufu-fafa di dalam pemerintahan atau kabinet Pak Prabowo nanti. Tapi tetap kita ingin dengar semacam janji awal mungkin dalam pidato pelantikan Pak Prabowo untuk menerangkan bahwa ada keadaan yang sulit, tetapi kalau kesulitan itu bisa dinyatakan atau ditunjuk dengan tegas kesalahan siapa, mungkin publik akan mengerti. Tetapi kalau Pak Prabowo tetap beranggapan bahwa dia akan melanjutkan kepemimpinan atau program-program Pak Jokowi, itu artinya rakyat akan mulai mempersoalkan, berarti Pak Prabowo tidak punya ide otentik tentang Indonesia. Nah itu sebetulnya dilemanya itu. Tetapi secara personal saya tahu bahwa Gerindra mempersiapkan agenda-agenda yang mungkin akan memangkas banyak proyek yang dibuat oleh Pak Jokowi.
yang akan mengocok ulang semua personil yang sudah ditetapkan Pak Jokowi sebelum dia lengser, termasuk dubes-dubes yang ditulis sendiri namanya oleh Pak Jokowi yang seharusnya sebaiknya diserahkan pada Pak Prabowo. Juga nama-nama pejabat di kalangan TNI dan Polri yang sudah dimutasi atau dirotasi oleh Pak Jokowi sangat mungkin untuk direvisi lagi oleh Pak Prabowo. Jadi kesulitan Prabowo pertama adalah melengkapi institusi-institusi utama mulai dari kedutaan sampai pada posisi militer supaya terjadi organisasi yang bisa dia kendalikan. Nah setelah itu dia harus berpikir tentang bagaimana memulihkan daya beli rakyat di 100 hari pertama. Karena itulah yang akan menentukan sukses tidaknya pemerintahan Pak Prabowo. Artinya tidak ada gangguan secara struktural, juga tidak ada gangguan secara psikologis kan. Gangguan struktural itu adalah kondisi APBN, gangguan psikologis adalah keadaan publik yang masih tetap tidak menghendaki bahwa Gibran itu bisa melenggang mulus ke 2029 melalui kedudukan dia sebagai wakil presiden sekarang. Nah ini hal-hal yang dalam hitungan saya akan dipersoalkan kembali ketika Presiden Prabowo mulai memerintah. Jadi gerakan mahasiswa dan buruh pasti akan ada di situ karena keadaan ekonomi yang sulit itu dengan sendirinya menimbulkan krisis politik, dan krisis politik hanya bisa kita baca kalau diberi kesempatan pada oposisi untuk mengucapkan protesnya pada pemerintahan Pak Jokowi hari-hari ini. Jadi itu saya kira kondisi makro kita atau keadaan terakhir dari kegelisahan politik kita menuju hari pergantian kekuasaan di 20 Oktober nanti. Salam akal sehat Bung Rocky. Ya, salam akal sehat.